warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kita semua karunia berupa kenikmatan, nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita semua dapat berkumpul di madrasah yang tercinta ini dengan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita, guru besar kita, suri tauladan kita, yakni beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Dan semoga kita semua menjadi umatnya yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin, amin, amin. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah, Bapak Haji Ridho Pramono, Ibu Kepala TU, para guru beserta staf dan karyawan, serta teman-temanku semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduknya saya di sini, saya akan menyampaikan sedikit tausiah atau pidato yang mengusung tema keteladanan Nabi dengan judul Mari Menjadi Pendengar yang Baik. Dikisahkan dalam kitab-kitab sirah bahwasanya ketika masa-masa awal kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jumlah pengikut umat Islam sangatlah sedikit, dan bahkan saking sedikitnya bisa dihitung hanya dengan jari. Dan bukan hanya sedikit, bahkan pada masa-masa itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perlawanan yang hebat dari kaum kafir Quraisy di Mekah. Beliau diejek, dihina, dicaci maki, dilempari kotoran manusia, dianggap gila, dan bahkan pada ujungnya diancam dan direncanakan dibunuh. Hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaan kita adalah bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi semua cobaan yang diberikan Allah kepada beliau, dan bagaimanakah sikap beliau dalam menghadapinya. Jawabannya adalah yang jelas, beliau bukanlah pribadi yang pendendam. Beliau juga bukanlah pribadi yang mudah sekali tersulut amarahnya. Beliau diam dan tenang saja menghadapi semua itu. Dan lebih tepatnya, beliau lebih sering menggunakan jurus menjadi pendengar yang baik. Ya, ketika cemoohan dan ejekan itu datang, beliau tetap diam dan mendengarkan. Dan hasilnya sungguh menakjubkan. Tak sedikit orang yang tadinya memusuhi dan menganggapnya gila takluk dengan jurus mendengar itu. Kisah masuk Islamnya sahabat Dama adalah salah satu contoh kecil. Di masa itu Dama dikenal sebagai seorang yang bijak, ahli medis, serta orang yang mampu menyembuhkan berbagai penyakit, termasuk penyakit karena sihir dan penyakit gila. Pada suatu hari ia pergi ke kota Mekah. Sesampainya di kota Mekah, dapat mendengar sekerumunan orang kafir Quraisy yang sedang mengejek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang melewati mereka. Awas, hati-hati, orang gila mau lewat, kata salah satu dari mereka. Ya, aku juga melihat orang gila mau lewat, kata yang lainnya. Damat pun segera mendekati mereka, lantas bertanya, di mana orang gilanya? Siapa tahu aku bisa menyembuhkannya.
Lalu kaum kafir Quraisy pun menuju ke arah Rasulullah. Maka setelah itu Damat mendekati Rasulullah. Ia tatap wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dekat. Ia amati apakah ada penyakit yang bersemayam di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah terus membiarkannya. Lalu sejurus kemudian Daud berkata kepada Rasulullah, "Wahai Kisanak, aku akan membebaskan belenggu sihir di dalam dirimu. Ketahuilah bahwasanya telah banyak orang yang tersembuhkan oleh tanganku atas izin Tuhanku, dan aku berharap engkau pun bisa kusembuhkan dari belenggu sihir yang membuatmu gila." Daud terus nerocos di hadapan Rasulullah, dan beliau masih diam saja membiarkannya. Subhanallah, betapa sabar Rasulullah ketika orang-orang mengejeknya, dan Damat juga nerocos terus berbicara di hadapan Rasulullah. Beliau diam saja. Beliau diam dan dengan sangat seksama mendengarkan pembicaraan mereka, dan juga dengan sangat seksama mendengarkan omongan Damat. Hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang Rasulullah sangat sabar sekali menghadapi ujian itu. Rasulullah sangat sabar ketika orang-orang mengejeknya gila. Dan setelah itu ketika Rasulullah ketika Damat telah selesai berbicara, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara kepada Damat, "Wahai hamba Allah, sesungguhnya segala puja dan puji hanya milik Allah semata, dan kita memohon pertolongan dan memuji hanya kepadanya." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun melanjutkan ucapannya, "Barang siapa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak akan ada yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa tersesat, maka tidak akan ada yang bisa menolongnya." Damat pun kaget. Ia terhenyak mendengar kalimat bertenaga yang meluncur tenang dari lisan mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. "Ulangilah kata-katamu di sana," jawab Damat. Rasulullah pun mengulangi perkataannya satu kali lagi, dan setelah itu Damat berkata, "Sungguh, aku telah banyak mendengarkan kalimat atau ucapan para dukun, tukang sihir dan tenung, serta para penyair. Tetapi aku belum pernah mendengar kalimat yang seindah itu. Ulurkanlah tanganmu di sana dan aku akan berbaikat kepadamu." Rasulullah pun mengulurkan tangannya, dan Damat pun menaiknya. Maka sejak saat itu Damat berbaikat masuk Islam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dalam bimbingan Rasulullah berkali-kali Damat mengucapkan kalimat syahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Maka setelah Damat bukanlah orang yang hina. Damat memiliki banyak pengikut, dan Rasulullah mengetahui semua itu. Maka setelah bersyahadat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Damat, "Maukah engkau mendakwahkan Islam kepada kaummu, wahai sahabatku Damat?" "Ya, aku akan menyampaikan Islam kepada kaumku, wahai Rasulullah." Maka sejak saat itu Rasulullah Damat menginfakkan segala hidupnya. Damat menginfakkan seluruh hidupnya di jalan Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah atau pelajaran apa yang bisa kita ambil dari
seperti Rasulullah SAW ternyata mampu menaklukkan hati lawan. Dan menjadi pendengar yang baik merupakan salah satu seni untuk menaklukkan hati lawan bicara. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita dua telinga dan satu mulut, yang artinya adalah Allah memerintahkan kepada kita untuk lebih banyak mendengar daripada lebih banyak berbicara. Hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menguasai seni berbicara, seni mendengar yang baik, ia akan memfokuskan muka dan tatapan wajahnya hanya kepada orang yang sedang berbicara kepadanya. Ia fokuskan segenap jiwa dan raganya hanya kepada orang yang sedang berbicara kepadanya. Orang yang seperti itu, ia biasanya akan disukai oleh banyak orang, terutama oleh orang yang sudah pernah menjadi lawan bicaranya. Dan hikmah yang lain adalah kita harus meneladani Rasulullah SAW dengan cara kita ketika ada guru-guru kita atau siapapun yang sedang berbicara di depan, maka dengarkanlah, dengarkan dengan baik. Jangan kita mainan sendiri, pelengos-pelengos, melihat kepada yang lain. Jangan, tapi kita perhatikan orang yang sedang berbicara di depan. Kita simak dengan baik apa yang dia sampaikan, agar nantinya kita semua bisa mengambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Dan marilah kita menjadi pendengar yang baik seperti Rasulullah SAW teladan kita semua. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Guru Kirian, Guru Chandra